Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Maulana, CGP Angkatan 6 Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Praktik coaching untuk supervisi akademik pada tahap praobservasi yang akan ditemani oleh Ibu Ati Sri Gustina. Beliau mengajar di kelas 4 di SD 2 Tulungan. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat. Izinkan saya untuk sharing ya Bu, berdiskusi dengan Ibu. Kemarin saya dan Ibu sudah menyetujui bahwa Ibu siap untuk melakukan di supervisi akademik ya. Nah untuk kali ini Bu, kita akan melakukan praobservasi ya. Terlebih dahulu praobservasi di sini jadi untuk mengetahui sampai mana kesiapan Ibu dalam melakukan nanti pembelajaran. Pertama saya akan menanyakan kepada Ibu apa harapan yang ingin Ibu dapatkan dalam pembicaraan kali ini? Yang saya harapkan dari pembicaraan dengan Pak Nanang, yang pertama bisa memperbaiki proses pembelajaran saya ya, terutama saya bisa saling bertukar pengalaman baik saya maupun dengan Pak Nanang. Yang ketiga saya bisa memecahkan masalah di kelas dengan anak-anak, menghadapi anak-anak yang berbagai macam kendala, berbagai macam masalah yang menghadapi anak-anak di kelas. Ada yang cepat memahami, ada yang lambat, ada yang suka ngobrol atau bagaimana. Itu yang mungkin yang saya harapkan dari perbincangan sekarang. Iya betul sekali Bu. Jadi yang saya masih terkendala juga saya di kelas ya. Terkadang itu masalah kedisiplinan anak. Iya. Jadi anak itu belum bisa pemahamannya dalam menerima materi itu belum fokus gitu. Jadi awal sampai akhir itu tidak fokus gitu kan. Ada yang fokus beneran, ada yang kadang oleh dikit ya gitu. Jadi fokusnya hilang, kadang bermain kadang apa gitu kan. Nah jadi memang betul kita harus bisa mensiasati seperti itu ya, dengan cara mungkin speaking, kemudian ada lagi media-media pembelajaran yang lebih menarik seperti itu. Nah untuk besok ya Bu, apakah Ibu siapnya kapan gitu Bu? Insya Allah hari besok. Besok hari ya, Selasa. berarti betul ya besok, karena kita sekarang melakukan pra, nanti Ibu Ati sudah siap untuk melakukan pembelajarannya besok. Iya. Nah dalam kegiatan pembelajaran besok berarti apa yang Ibu lakukan hari ini? Nah sebelum hari besok itu apa yang Ibu persiapkan gitu? Iya. Yang saya siapkan yang pertama pastinya saya harus mempersiapkan RPP-nya, terus media pembelajaran, model pembelajarannya itu yang akan saya siapkan untuk besok. Terus materinya sudah pasti saya sudah merencanakan mau mengambil materi pelajaran matematika dengan materi satuan panjang. Iya, materinya satuan panjang. Iya. Matematika ya. Iya. Nah dalam satuan panjang apakah Ibu pernah mengalami kendala terhadap pembelajaran anak? Itu sebelumnya misalkan sekarang tuh masuk ke satuan panjang. Nah, berarti harus indikator apa saja yang harus dipersiapkan oleh anak itu supaya bisa ke dalam satuan panjang itu? Apakah penjumlahan atau perkalian atau apa gitu? Ya, yang dipersiapkan tujuannya, jadi setelah di sini saya akan menggunakan model pembelajaran dengan menggunakan tapir sanjang ya, tangga pintar satuan panjang. Insya Allah besok saya akan mempersiapkan model pembelajarannya menggunakan tangga pintar tersebut. Nanti di mana siswa mampu menunjukkan angka-angka, misalkan 1 kilometer berapa hektometer. Jadi kan lebih mudah tinggal menancap-nancapkan nomor di tangga tersebut dibandingkan dengan secara manual kita menerangkan di kelas gitu ya. Ya di papan tulis kan itu
banyak yang kurang memahami anak-anak begitu. Mudah-mudahan dengan cara ini anak-anak, saya berharap anak-anak mudah cepat memahami materi satuan panjang tersebut. Jadi menarik sekali Bu, menurut saya dalam persiapan itu Ibu udah benar-benar melakukan telaah gitu, identifikasi dulu ya. Berarti ketika ada kejenuhan di anak gitu kan, melihat misalkan Ibu kadang membandingkan dulu misalnya dari proses pembelajaran yang sudah atau dari rekan kerja yang lainnya gitu, atau lihat dari sampel video pembelajaran yang lain gitu kan. Jadi seringkali misalkan memang betul, jadi anak-anak itu sering tidak cepat memahami. Kadang kita kan suka menampilkan saja kan tabelnya di papan atau proyektor gitu kan. Nah jadi memang betul kalau keterlibatan siswa itu jauh lebih bermakna gitu dalam pembelajaran. Apalagi tadi menggunakan media tersebut ya Bu. Jadi lebih anak itu kan langsung menancapkan Ibu ya, menancapkan dari kilometer ke kilometer, dari meter ke meter gitu kan. Nah betul sekali. Jadi anak itu aktif mencoba gitu kan, mencoba untuk memindahkan tersebut. Jadi ada pemahaman langsung dipraktekkan seperti itu. Baik, betul baik sekali gitu. Bagus ya Bu. Kemudian dari tadi materi tentang satuan panjang tersebut, kemudian pasti ada tujuan pembelajarannya Bu. Nah dalam pembelajaran tersebut apa tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu? Tujuannya setelah menggunakan model pembelajaran satuan panjang ini, diharapkan siswa mudah mengingat dengan tepat nama-nama satuan panjang. Terus siswa bisa menghitung satuan panjang dengan tepat. Terus siswa bisa memecahkan soal permasalahan dengan kaitannya dengan satuan panjang. Bagus sekali Ibu ini. Jadi sudah kalau menurut saya persiapan Ibu sudah 100% gitu Ibu. Bahkan saya masih belajar gitu. Mantap sekali gitu. Jadi saya sudah lihat gitu ya pemahaman Ibu tentang materi tersebut, kemudian cara bagaimana untuk melakukan peningkatan dalam proses pelajarannya. Saya sudah terlihat dari sekarang gitu Ibu. Mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar, kemudian bisa meningkatkan pembelajaran atau proses belajar bagi siswa lebih aktif lagi, lebih bertanggung jawab lagi di situ. Kemudian strategi apa yang akan Ibu lakukan besok, terlepas dari beberapa hal yang tadi sudah diungkapkan gitu, untuk pengondisian kelasnya seperti apa? Ya, untuk strategi pembelajarannya, yang pertama pendekatan menggunakan saintifik, terus medianya menggunakan media tayang ya seperti Infocus, laptop, terus model pembelajarannya menggunakan PBL, problem basic learning. Bagus, mantap sekali ya Bu. Itu pembelajaran yang bakal lebih bermakna gitu. Kemudian PBL, PJBL itu kan udah masuk ke proses pembelajaran yang sekarang gitu kan, era abad 21. Jadi lebih ke masalah gitu yang dikaitkan. Jadi kan diharapkan si siswa lebih aktif gitu Pak. Jadi di sini kita belajar di abad 21 kan. Jadi tidak hanya guru saja yang aktif, tapi siswa juga harus dituntut lebih aktif. Kenapa saya mengambil model PBL tersebut? Diharapkan siswa mampu memecahkan permasalahan tersebut gitu, terutama dalam pembelajaran satuan panjang. Nantinya si siswa akan diberikan oleh saya permasalahan, nanti siswa secara berkelompok mampu bekerja sama dengan teman-temannya untuk memecahkan masalah. Nah, betul sekali Bu. Jadi terlibat anak itu kan lebih aktif gitu kan secara kelompok, betul sekali, mantap Bu. Jadi, ada yang beberapa hal yang perlu saya pertanyakan terkait proses masalah itu seperti apa Bu? Permasalahannya apakah dalam kehidupan sehari-hari itu kan? Jadi siswa itu kan
nantinya akan terjun ke masyarakat tetap ya, intinya masyarakat. Kemudian siswa juga bisa mengamati sekarang ini teh di masyarakat atau lingkungannya apakah ada pelibatan materi tersebut ketika di kehidupannya di sehari-hari misalkan tentang satuan pandang itu. Iya, ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kita ambil saja salah satu contoh kan ini dengan satuan panjang ya, misalkan coba coba Anda dari sekolah dari rumah ke sini, apakah Anda pernah berpikir untuk menghitung jarak dari rumah ke sekolah? Kan itu merupakan suatu permasalahan. Ya, itu. Oh iya betul, betul sekali Bu. Jadi siswa secara tidak sadar kan dia secara tidak sadar gitu. Ini juga berapa meter atau berapa kilo kan? Iya. Jadi betul. Memang itu termasuk soal pembahasan yang akan berbasis masalah tersebut. Baik sekali Bu. Jadi sudah semuanya mungkin ya Bu. Apalagi tentang medianya sudah bagus ya, saya tadi dengar gitu dari Ibu. Mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar proses pembelajarannya dan kita memasuki ke tahap observasi. Jadi saya akan mengobservasi Ibu besok, izin Bu. Jadi di kelas 4 ya Bu. Di kelas 4 materinya tentang mata pelajaran matematika, materinya tentang satuan panjang. Nah untuk itu mungkin dari saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia sebagai rekan kerja saya untuk bisa melakukan praktik coaching supervisi akademik di tahap observasi ini, kemudian observasi, kemudian pasca observasi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Baik, mungkin itu saja tahap pra-observasi yang saya lakukan dengan Ibu Ati. Mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Panjang. Ya, kita akan menggunakan ini
beberapa kali 0 ya. 0 sampai ke sentimeter. Kelihatan? Yang ditanyakan adalah desimeter. Maka ditambahkan berapa? 1. Ya, coba letakkan di desimeter. Oke, jadi isinya adalah 60 desimeter. Udah kan? Boleh juga. Sejajarkan benda yang akan diukur dengan penggaris. Letakkan salah satu ujung benda yang akan diukur secara lurus dengan angka 0 pada penggaris. Kemudian kita lihat angka pada ujung lainnya. Angka yang sejajar dengan ujung benda adalah ukuran panjang benda tersebut. Tapi kadang-kadang kan Kerjakan di kertas ini untuk LKPD. Tulis nama, kelas, dan nomor absen kalian. Tak hapus. Ini dokumenteran aja. Ya. Ayo lebih mantap. Pas, ya kalau pas sudah pas. Yang menggunakan alat ya seperti penggaris yang tadi, terus yang ini ya yang kita gunakan ini adalah pengukuran satuan yang baku. Kalau yang tidak baku itu yang tidak menggunakan alat pengukuran seperti menggunakan dengan apa namanya? Ya tangan, jengkal ya. Ini meja ada berapa jengkal itu tidak menggunakan alat ya, namanya satuan tidak baku ya. Tentang pengukuran berat ya, nanti besok kita belajar tentang pengukuran berat. Sudah dipahami? Bisa dipahami mudah-mudahan.